Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. itu, walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Menjaga. Pak, Bapak Presiden. Mengajar. Halaman Iya yang terkesan. Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menteri. Fitnah-fitnah kejam secara masif yang ditunjukkan kepada pemerintahan Pak Jokowi ini sudah sangat luar biasa sekali pemirsa semua ya. Lagi-lagi mereka menggunakan isu yang berkaitan dengan dinasti, anti agama, perusak demokrasi, dan semuanya itu cuma untuk menghasut dan memfitnah agar bisa mengadu domba sesama umat dan warga negara Indonesia khususnya kepada pemimpin kita yaitu Presiden Joko Widodo. Ya tidak ada lain ya, tujuannya itu cuma hanya biar semua ketika ada masalah apa-apa itu salah Jokowi. Ya dan banyak yang percaya framing di media sosial bahwa pemerintahan Pak Jokowi ingin menguasai istana, jabatan, dan lain sebagainya. Ada juga yang dari kubu sebelah yang menuduh Pak Jokowi gunakan dana haji. Ini yang sangat miris sekali. Nonggak bayar kepada kerajaan Arab Saudi dan uang calon jemaah haji katanya ditilap sehingga haji tahun ini batal. Ya dan macam-macam lah ya. Padahal semua itu fitnah yang dihembuskan oleh gerombolan-gerombolan yang kehilangan panggung sebenarnya. Ya ditambah lagi ada oknum ustadz yang sukanya memang menghasut sesama umat agar saling bermusuhan tanpa mau tabayun sedikit pun kepada pihak yang terkait. Saya jadi heran pemirsa semua ya. Kenapa dulu-dulu mereka itu tidak pernah ribut soal dana haji seperti yang dituduhkan kepada pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Dan kenapa dulu-dulunya Jokowi yang oleh kelompok sebelah dipuja sekarang malah dihujat habis-habisan? Padahal Bambang Pacul sendiri sebagai politikus PDIP mengatakan jangan serang Pak Jokowi katanya. Karena Pak Jokowi itu adalah orang baik. Dan kenapa mereka itu tega memfitnah secara mengatakan terstruktur, sistematis dan masif di rezim Pak Jokowi. Mungkin inilah eranya fitnah Dajjal dan Khawarij ya. Jadi untuk para pemirsa semua, saya hari ini cuma hanya mau mengingatkan di era saat ini kita harus pandai-pandai menyaring informasi. Ya jangan sampai karena termakan fitnah ya kemudian kita salah paham, kita salah dalam tindakan dan perbuatan. Sadar gak sih ya, selama ini kegaduhan sering terjadi akibat derasnya fitnah dan hoax yang disebarkan oleh partai yang paling merasa demokrasi dan kelompok yang selalu menggunakan narasi agama. Sadar gak sih ya? Sekarang zaman canggih lah bro ya. Semua jejak digital itu terekam semua. Oke, kali ini saya ada video yang sangat menarik ya untuk para pemirsa semua dan perlu kalian juga tahu walaupun ini sudah agak lama videonya, tapi ini murni dari hati seorang Profesor Mahfud MD yang menyatakan Pak Jokowi itu orang yang sangat luar biasa sekali. Dalam kesibukannya dia tetap masih menyempatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sedangkan tuduhan dan fitnah kepada Pak Jokowi sungguh sangat miris sekali terhadap keagamaan dan keimanan seorang Pak Jokowi. Padahal di balik fakta ini, di balik isu ini sungguh sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang memang tidak dipublikasikan, tidak seperti calon-calon sebelah. Mari kita simak terlebih dahulu pemirsa semua. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu.
Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. itu, walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Menjaga. Pak, Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman Iya, yang terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tetap ingat. Gitu. Dan baru-baru ini kan juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya. Iya, 2023 ASEAN, di Labuan ya, Bajo. yang di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, aman juga ya Pak ya. Aman. Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Covid yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan
Keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Ya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan ya kapten kesebelasan dan manajer dan pelatih. Kan begitu? Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Ya. Anak buah sangat berjasa, tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul. Benar gak? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus memberi contoh, benar tidak? Kalau di kalangan santri, ya kan, sama kiai kan, sakmita watona, betul, betul kan? Sakmina watona, kan begitu. Jadi kalau kiai mengarahkan ke yang keliru, ya. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya dan Caimin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa semua terkait dengan ungkapan dari beberapa orang yang memang betul-betul dekat dengan Pak Jokowi, yang memang saat ini itu menjadi rivalnya. Dan ini bagi saya itu adalah suatu ungkapan yang sangat jujur sekali dari Profesor Mahfud, dan juga ungkapannya memang dari hati dari seorang Pak Prabowo dan lain sebagainya. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa semua biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Kita bersatu, kita berjuang mengawal pemerintahan Pak Prabowo di 2024-2029 di bawah naungan Bapak Joko Widodo.